Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Suleman dari kelas C, Prodi Pendidikan Matematika, jurusan Matematika Universitas Negeri Gorontalo. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai eksponen dan logaritma. Untuk pelajari lebih lanjut, coba simak video pembelajaran berikut. Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas dua topik penting dalam matematika, yaitu eksponen dan logaritma. Mungkin kamu pernah mendengar tentang kedua konsep ini, tapi apakah kamu benar-benar memahami apa itu eksponen dan bagaimana logaritma itu bekerja? Nah, eksponen sering kita jumpai dalam berbagai perhitungan, baik itu dalam ilmu pengetahuan, teknologi, maupun keuangan. Sementara itu, logaritma membantu kita untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan eksponen dengan cara yang lebih sederhana. Nah, dalam video ini, kita akan mengupas konsep dasar, rumus-rumus penting, serta contoh soal yang akan membantu kamu lebih memahami dan menguasai topik ini. Jadi, tetap ikuti dan siapkan diri untuk belajar bersama. Mari kita mulai dengan indikator pencapaian kompetensi. Nah, pada indikator pencapaian kompetensi, kita akan mempelajari 7 topik utama, yaitu mempelajari definisi dari eksponen, mempelajari sifat-sifat eksponen, mempelajari fungsi eksponensial, mempelajari bentuk akar dari eksponen, mempelajari definisi dari logaritma, mempelajari sifat-sifat logaritma, dan mempelajari hubungan eksponen dan logaritma. Nah, kita masuk pada topik yang pertama, yaitu definisi eksponen. Notasi matematika yang menggambarkan perkalian suatu bilangan dengan dirinya sendiri secara berulang-ulang. Eksponen dituliskan sebagai angka yang mengikuti variabel yang akan dipangkatkan. Tanda notasi eksponen adalah seperti pada tanda yang ada di layar. Nah, definisi eksponen, jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulan positif, maka A pangkat N menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor dan ditulis dengan A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A, seterusnya per N faktor. Nah, bisa dilihat bahwa A itu merupakan bilangan pokok dan N-nya itu merupakan pangkat. Kemudian kita masuk pada sifat-sifat eksponen. Nah, sifat-sifat eksponen itu terdiri dari 7 ya. Yang pertama itu adalah A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N, di mana A itu tidak sama dengan 0, M dan N itu merupakan bilangan bulat. Kemudian pada sifat yang kedua, yaitu A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N, di mana A tidak sama dengan 0, M dan N itu bilangan bulat. Kemudian pada sifat yang ketiga, yaitu A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N, dengan A tidak sama dengan 0 dan M, N merupakan bilangan bulat. Kemudian pada sifat yang keempat, A per B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M per B pangkat M, dengan B tidak sama dengan 0 dan M merupakan bilangan bulat. Yang keenam, A pangkat M per N kali A pangkat P per N sama dengan A dipangkatkan M tambah P per N, dengan A lebih besar dari 0, di mana M per N dan P per N merupakan bilangan rasional dengan N tidak sama dengan 0. Kemudian ada sifat yang terakhir, yaitu A pangkat M per N dikali A pangkat P per Q sama dengan A dipangkatkan M per N tambah P per Q, dengan A lebih besar dari 0, di mana M per N dan P per N bilangan rasional dengan N, Q tidak sama dengan 0. Kemudian kita masuk pada contoh soal. Nah, di sini terdapat soal di mana sederhanakanlah bentuk eksponen 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2.
Nah, pada penyelesaiannya kali ini, kita akan menggunakan sifat yang pertama, yaitu A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, yang pertama akan kita lakukan yaitu kita akan mengalihkan eksponen di pembilang, yaitu 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3 menjadi 2 pangkat 5 tambah 3, itu menghasilkan 2 pangkat 8. Nah, kemudian kita bagi dengan penyebutnya yaitu 2 pangkat 2, maka hasilnya 2 pangkat 8 kurang 2, yaitu 2 pangkat 6 atau 64. Maka bentuk sederhana dari eksponen 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2, yaitu 2 pangkat 6 atau 64. Nah, kemudian kita masuk pada topik yang ketiga, yaitu fungsi eksponensial. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pertumbuhan eksponen. Fungsi pertumbuhan eksponen ditulis dengan fx sama dengan a pangkat 2 dengan a lebih besar dari 1. Kita langsung masuk pada contoh soal, di mana untuk mengamati pertumbuhan suatu bakteri pada inangnya, seorang peneliti mengambil potongan inang yang sudah terinfeksi bakteri tersebut dan mengamatinya selama 5 jam pertama. Pada inang tersebut terdapat 30 bakteri. Setelah diamati, bakteri tersebut membelah menjadi 2 setiap 30 menit. Nah, kita akan masuk pada topik yang akan dibahas. Yang pertama, modelkan fungsi pertumbuhan bakteri pada setiap fase. Yang kedua, gambarkan grafik pertumbuhan bakteri tersebut. Dan yang terakhir, pada jam ke-5, berapa banyak bakteri baru yang tumbuh. Nah, penyelesaiannya pada topik pertama yaitu pada awal pengamatan, bakteri yang diamati berjumlah 30 sehingga untuk 30 menit berikutnya dapat digambarkan pertumbuhan bakterinya sebagai berikut. Misalkan, X adalah fase pertumbuhan bakteri setiap 30 menit, maka untuk X sama dengan 0, banyak bakteri yaitu 30. Untuk X sama dengan 1, banyak bakteri yaitu 60. Nah, untuk X sama dengan 2, banyak bakteri yaitu 120 atau 2 pangkat 2 kali 30. Nah, untuk X sama dengan 3, banyak bakterinya itu 240 atau 2 pangkat 3 kali 30. Nah, untuk X sama dengan 4, banyak bakterinya itu 480 atau 2 pangkat 4 sama atau 2 pangkat 4 kali 30. Nah, pertumbuhan bakteri dapat dimodelkan dengan fungsi eksponen, yaitu fx sama dengan 30 kali 2 pangkat x. Nah, untuk banyak bakteri dan fase atau menitnya itu bisa kita lihat pada tabel yang sudah tertera. Kemudian untuk topik yang kedua yaitu grafik fungsi eksponen pertumbuhan bakteri fx sama dengan 30 kali 2 pangkat x dapat kita gambarkan sebagai berikut. Nah, saya mengambil gambar ini dengan menggunakan GeoGebra. Teman-teman bisa menggunakan aplikasi GeoGebra untuk melihat grafik fungsi dari fx sama dengan 30 kali 2 pangkat x. Kemudian kita masuk pada topik yang ketiga yaitu jam ke-5 terjadi pada fase ke-10. Ingat kembali pembelahan terjadi setiap 30 menit sehingga F10 sama dengan 30 kali 2 pangkat 10, di mana 10 ini merupakan angka dari fase dan 30 ini merupakan dari waktu di mana inang tersebut membelah dan terjadi pada setiap 30 menit. Kemudian sama dengan 30 kali 2 pangkat 10 itu kan hasilnya 1024, maka 30 dikali 1024 menghasilkan 30.720. Jadi banyak bakteri yang tumbuh pada jam ke-5 atau fase ke-10 adalah 30.720 bakteri. Kemudian kita masuk ke peluruhan eksponen.
Nah, fungsi peluruhan eksponen ditulis dengan fx sama dengan n kali a pangkat 2 dengan a lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. N bilangan real tak 0, maka x adalah sebaran bilangan real. Kita masuk pada contoh soal, yaitu obat penahan rasa sakit disuntikan kepada pasien yang mengalami luka berat akibat kecelakaan. Dosis obat yang disuntikan adalah 50 mikrogram. 1 jam setelah penyuntikan, setengah dosis tersebut akan luruh dan dikeluarkan dari dalam tubuh. Proses tersebut akan terus berulang setiap jam. Nah, pertanyaannya, berapa banyak dosis obat yang masih tertinggal di dalam tubuh pasien setelah 1 jam, 2 jam, dan 3 jam? Kemudian bagaimana model matematika yang dapat menyatakan peluruhan dosis obat tersebut? Nah, kita masuk pada penyelesaiannya, yaitu pada dosis awal terdapat 50 mikrogram. Misalkan dosis pada X waktu dilambangkan dengan Fx, maka F0 sama dengan 50, di mana merupakan dosis awal. Nah, kemudian F1 sama dengan 1/2 X kali 50 sama dengan 25. Nah, F1 itu merupakan dosis obat yang masih tertinggal di dalam tubuh pasien setelah 1 jam. Kemudian, kenapa kita mengambil 1/2? 1/2 itu merupakan setengah dosis. Kemudian kita kalikan 50 dengan dosis awal, maka menghasilkan 25. Maka obat yang tertinggal di dalam tubuh pasien setelah 1 jam yaitu 25. Kemudian F2-nya itu merupakan dosis obat yang masih tertinggal di dalam tubuh pasien setelah 2 jam. Maka F2 sama dengan setengah dari dosis dikalikan 25 sama dengan 12,5. Kemudian F3 merupakan banyak dosis obat yang masih tertinggal di dalam tubuh pasien setelah 3 jam. Maka F3 sama dengan setengah dosis obat kita kalikan dengan 12,5 menghasilkan 6,5. Kita masuk yang ke pertanyaan kedua. Berdasarkan bagian A, fungsi eksponen yang dapat menyatakan peluruhan dosis obat tersebut dari dalam tubuh pasien pada jam tertentu adalah Fx sama dengan 50 kali 1/2 pangkat X, dengan X adalah waktu yang dibutuhkan obat tersebut untuk meluruh banyak setengah dosis dari dosis sebelumnya. Nah, kita masuk pada topik yang keempat, yaitu bentuk akar. Nah, kita masuk pada hubungan bilangan pangkat dan akar. Bentuk akar didefinisikan sebagai berikut. Untuk setiap bilangan pangkat rasional m/n, di mana m dan n adalah bilangan bulat dan n lebih besar dari 0, didefinisikan a pangkat m/n sama dengan akar pangkat n dari a, kemudian dipangkatkan dengan m, sama dengan akar pangkat n dari a pangkat m. Nah, kita masuk pada contoh soal yang itu sederhanakan bentuk akar pangkat 2 dari X, kita kalikan dengan 3 akar pangkat 3 dari X untuk X itu lebih besar dari 0. Nah, langkah pertama kita akan mengubah persamaan dari akar menjadi bentuk eksponen, yaitu akar pangkat 2 dari X kali 3 akar pangkat 3 dari X menjadi bentuk eksponen, yaitu 2X pangkat 1/2 dikali 3X pangkat 1/3. Nah, kemudian kita akan mengoperasikan kedua persamaan tersebut menjadi 2 dikali 3 dikali X pangkat 1/2 ditambah 1/3. Kemudian kita akan menjumlahkan pecahan, di mana 2 dikali 3 dikali X menjadi 6X. Kemudian pecahannya akan kita jumlahkan
yaitu 1/3 1/2 ditambah 1/3 sama dengan 3/6 ditambah 2/6 menjadi 5/6. Maka hasil akhir dari bentuk akar di atas menjadi 6x pangkat 5/6. Kemudian kita masuk pada topik selanjutnya, yaitu merasionalkan bentuk akar. Nah, untuk merasionalkan bentuk akar, maka yang dapat dilakukan adalah dengan mengalikannya dengan bentuk akar sekawannya. Nah, kemudian kita masuk pada topik yang kelima, yaitu definisi logaritma. Kebalikan dari eksponen atau pemangkatan, logaritma digunakan untuk menentukan besaran pangkat pada sebuah bilangan pokok. Tanda notasi logaritma adalah log. Kemudian logaritma yang memiliki basis 10 disebut dengan logaritma umum dan dituliskan sebagai berikut. 10 log A sama dengan log A. Kemudian kita masuk pada sifat-sifat dari logaritma. Nah, sifat-sifat logaritma yang perlu kalian ketahui ada 8. Nah, misalkan A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, B lebih besar dari 0, C lebih besar dari 0, M lebih besar dari 0, N tidak sama dengan 1, di mana A, B, C, M, N adalah bilangan real. Maka berlaku sifat yang pertama, yaitu A log A sama dengan 1, A log 1 sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, A log A pangkat N sama dengan N, A log B kali C sama dengan A log B tambah A log C. Yang kelima, A log B per C sama dengan A log B kurang A log C. Sifat yang keenam, A log B pangkat N sama dengan N pangkat A log B. Kemudian sifat yang ketujuh, A log B sama dengan M log B per M log A sama dengan 1 per B log A. Dan sifat yang terakhir yaitu A log B kali B log C sama dengan A log C. Nah, kita masuk pada contoh soal, di mana sederhanakanlah bentuk logaritma berikut. 2 log 16 ditambah 2 log 8. Penyelesaiannya yaitu 2 log 16 tambah 2 log 8 sama dengan 2 log 16 kita kalikan dengan 8, menghasilkan 2 log 128. Kemudian 128 ini kita ubah menjadi 2 pangkat 7, di mana akan menjadi 2 log 2 pangkat 7. Nah, kemudian kita akan mengalihkan 7 kali 2 log 2, menghasilkan 7 kali 1. Nah, 1 ini merupakan hasil dari 2 log 2, maka menghasilkan 7. Kemudian kita masuk pada topik yang terakhir, yaitu hubungan eksponen dan logaritma. Nah, hubungan antara eksponen dan logaritma sudah seperti yang dijelaskan di sebelumnya, di mana eksponen itu merupakan kebalikan dari logaritma. Nah, eksponen adalah bilangan berpangkat yang dilambangkan dengan tanda pangkat, sedangkan logaritma adalah notasi matematika yang digunakan untuk membalikkan posisi operasi eksponen dan dilambangkan dengan log. Hubungan antara eksponen dan logaritma dapat diilustrasikan sebagai berikut. Jika ada suatu bilangan Y yang dipangkatkan dengan eksponen A, maka bisa mencari nilai logaritma dari bilangan Y dengan basis A. Kemudian logaritma sering digunakan untuk memecahkan persamaan yang pangkatnya tidak diketahui. Beberapa contoh penerapan logaritma dalam kehidupan sehari-hari adalah menghitung laju pertumbuhan penduduk, menghitung kondisi keuangan, menghitung bunga bank, membantu kerja alat pengukur kekuatan gempa atau seismograf, dan mengukur tingkat keterangan bintang. Nah, terima kasih, itulah video pembelajaran yang sudah saya buat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.